Tipe-tipe laptop bagi yang tidak tahu memang bikin pusing. Ada tipe rugged laptop yang didesain biar tahan banting, ada juga tipe ultrabook yang dari segi desain sangat ramping dan sangat ringan untuk dijinjing. Kalau laptop gaming pasti sudah banyak dikenal di kalangan kaum mending. Itu loh, kaum yang biasanya bergunjing, mending Xiaomi, mending ROG, mending beli kopling. Jadi biar gak sering ngomong mending, di video kali ini DKID akan membahas tipe-tipe laptop sesuai dari kebutuhan yang paling penting. Ya udahlah, gak usah kebanyakan acting, saya ucapkan selamat menonton. Plastik laminating. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini kita akan melakukan segmen bongkar abis teknologi atau disingkat dengan sebat. Ya, jadi sebat ini adalah segmen baru di DKID yang membongkar dan juga membahas habis teknologi dari sisi yang paling detail. Ya, meskipun namanya agak maksa, tapi yang penting gampang diingat dan easy listening lah ya. Dan di sebat kali ini kita akan membahas tipe-tipe laptop mulai dari yang mainstream sampai ke tipe yang desktop replacement. Jadi biar kalian itu nggak sering komen mending ROG atau mending Xiaomi, karena dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka kategori laptop pun juga berevolusi lebih banyak. Apa saja sih kategorinya sampai tahun 2019 ini? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support dulu channel DKID sebagai bentuk support kalian. Subscribe-nya ini gratis kok. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah sangat membantu saya untuk upload video hampir setiap hari. Dan di video kali ini saya juga akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah berupa jaket gaming dari Legion dan juga satu lagi dari ROG. Untuk ROG-nya seperti yang saya pakai ini. Untuk Legion, Untuk Legionnya seperti ini jaketnya. Ini juga udah saya pakai di beberapa video. Mungkin kalian yang lihat video saya kemarin bakalan tahu kalau untuk ROG-nya mirip sekali seperti yang saya pakai ini. Dan tenang aja, jaket ini semuanya baru dari plastik, bukan bekas saya pakai. Untuk syarat giveaway-nya ini gampang banget. Yang pertama tentu kalian harus subscribe channel DKID karena giveaway ini khusus untuk para subscriber DKID. Kedua, follow Instagram DKID yaitu @dklaptop dan juga follow Instagram pribadi saya @handikasetiabudi. Dan ini juga buat yang sering tanya harga, promo, dan juga stok dari DKID, kalian bisa menanyakannya langsung DM di adminnya DKLaptop. Adminnya sekarang dipegang Diki, adik saya, Sally, dan juga saya sendiri. Tapi untuk yang sering tanya rekomendasi, saran, atau masalah-masalah laptop, kalian bisa langsung tanya ke Instagram personal saya @handikasetiabudi. Dan insya Allah kalau saya nggak sibuk, pasti akan saya jawab. Dan untuk syarat terakhir, dan ini adalah syarat yang paling penting. Jadi syarat yang terakhir ini berikan saran dan juga ide tentang nama segmen di channel DKID. Kayak yang saya sebutkan tadi kan namanya adalah sebat, yang berarti segmen bongkar abis teknologi. Jadi kalian komentar aja ide atau saran untuk nama segmen di channel DKID. Saat ini saya sudah punya dua segmen yang konsisten, yaitu perang laptop dan juga apa bedanya. Cuman kan namanya ini menurut saya agak kurang easy listening dan juga kurang gampang diingat. Jadi saya minta tolong kepada kalian berikan saran, entah itu untuk segmen yang udah lama ataupun segmen yang baru, mungkin segmen berita atau segmen apapun. Mungkin kalian bisa pakai kata-kata gaul seperti nongki, ngopi, ngeteh, dan lain-lain, terserah kalian. Yang penting gampang diingat dan easy listening. Tapi kata-katanya ini harus related dengan teknologi ya, jadi nggak boleh ngawur. Nanti kalian jawabnya nongki, tapi pas saya tanya apa kepanjangannya, jawabnya nongkrongin kimcil. Ya nyambung sih, tapi kan nggak nyambung ke teknologi. Jadi namanya itu harus gampang diingat, nggak susah, easy listening, dan related dengan teknologi. Sebenarnya saya bisa sih untuk bikin nama segmen sendiri, cuman saya itu ingin kalian terlibat dalam pembangunan channel ini. Karena channel ini tanpa kalian itu seperti Rinso Antinoda yang sekali kucek hilang. Jadi terima kasih buat supportnya selama ini, dan saya ingin melibatkan kalian dengan nama segmen baru di channel DKID biar kita sama-sama membangun channel ini menjadi lebih baik. Dan sebagai royalty fee-nya, karena sudah memberikan ide dan saran nama kepada nama segmen DKID, kalian yang beruntung dan yang saya pilih idenya akan mendapatkan jaket ROG dan juga jaket Legion, yang semuanya jaket-jaket high-beast yang kesannya gaming look. Untuk syarat lengkap giveaway ini bisa kalian baca di deskripsi, jadi biar video ini nggak terlalu panjang aja. Di situ nanti akan saya tulis secara lengkap gimana syarat dan ketentuan dari giveaway jaket gaming ini. Oke, jadi cukup segitu aja pengumuman giveaway-nya, dan mari langsung kita bahas tentang tipe-tipe laptop dari segi kategorinya. Kategori laptop itu ada 7. Yang pertama adalah tradisional laptop. Meskipun namanya adalah tradisional, bukan berarti ini adalah tipe laptop zaman purba atau laptop yang pertama kali ditemukan. Tapi tradisional laptop adalah laptop yang biasanya memiliki desain clamshell atau seperti cangkang kerang, yang jika ditutup, posisi keyboard dan layarnya akan berlawanan.
Karena desain ini sangat mainstream, maka tipe laptop ini disebut juga dengan laptop mainstream. Laptop mainstream biasanya memiliki spesifikasi yang standar atau middle dengan prosesor seri U. Kalau di AMD mulai AMD E1 sampai dengan AMD A12. Kalau di Intel bisa N3050 sampai Intel Core i7 8250U. Berat dan juga dimensi dari laptop mainstream nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu kecil. Dari segi daya tahan baterai juga tidak selama Ultrabook, tapi tidak seboros laptop gaming. Untuk harganya biasanya di angka 4-10 jutaan. Laptop mainstream ini cocok untuk pengguna yang nggak terlalu mikirin desain, dan dari segi performa cukup untuk kegiatan-kegiatan ringan tanpa editing ataupun render 3D, bahkan juga kegiatan gaming. Contoh laptop mainstream ini banyak banget. Kalau di Asus ada Asus X series seperti Asus X505ZA, atau di A seriesnya 442UF atau 442UR. Kalau di Acer ada Acer A315, di Dell ada Dell Inspiron 3432, di XP ada XP14 BB015AU. Dan kalau saya sebutkan semua seri laptop mainstream, video ini bisa selesainya tahun depan. Sub Notebook. Sub Notebook adalah kepanjangan dari Super Portable Notebook, atau biasa kita menyebutnya dengan Ultrabook. Syarat sebuah laptop untuk bisa dikategorikan sebagai Ultrabook, pertama beratnya tidak boleh di atas 2 kg, dan biasanya ada di range 0,8 sampai 2 kg. Kemudian baterainya juga harus tahan lama, minimal 8 sampai 10 jam. Untuk spesifikasi Ultrabook biasanya menggunakan prosesor yang extremely low power, seperti Core M atau Intel Atom. Tapi semakin kesini Ultrabook hampir semuanya sudah menggunakan seri U, karena mungkin seri M dari segi performa dirasa sangat kurang. Tapi memang Ultrabook sekarang yang menggunakan prosesor seri U dari segi panas masih belum terkontrol dengan baik. Contoh laptop tipe Ultrabook ini kalau di Asus ada Asus ZenBook, di Acer ada Acer Swift, di Lenovo ada Lenovo 330S, di Dell ada Dell XPS, kemudian MacBook Air, dan di XP ada XP Spectre. Untuk harga Ultrabook ini variatif, harganya mulai 8 juta sampai 20 juta, tergantung desain, spesifikasi, dan daya tahan baterai. Netbook. Netbook diambil dari kata internet dan book dari kata notebook. Dan karena itu netbook ini hanya digunakan sebagai kegiatan ringan seperti internet, dan kata book merujuk kepada aplikasi ringan seperti Office dan juga database. Netbook mempunyai ciri khas dimensi 11,6 inch dengan harga yang murah dan tentu bobotnya yang ringan. Tapi berbeda dengan Ultrabook, netbook digunakan sebagai kegiatan ringan, maka baterainya tidak bertahan lama seperti Ultrabook. Netbook akan ideal bagi user yang suka traveling namun pekerjaannya tidak terlampau berat. Contohnya mungkin akuntan yang sering mobile yang hanya menggunakan aplikasi Excel, atau hanya sekedar digunakan untuk presentasi ringan. Contoh dari kategori netbook ini adalah laptop 12 inch seperti Asus E203, Lenovo S130, dan lain-lain yang pokoknya dimensinya terbatas di 11,6 inch. Untuk harganya biasanya mulai dari 3 sampai 4 jutaan. Laptop convertible, hybrid, atau 2-in-1. Saya yakin sudah banyak dari kalian yang tahu tentang tipe-tipe laptop 2-in-1 ini. Ya, ini adalah laptop yang juga bisa jadi tablet. Biasanya untuk yang convertible, hinge atau engsel-nya bisa dibuka sampai 360 derajat dan juga disertai stylus untuk menggunakan touchscreen-nya. Contohnya kalau di Lenovo ada Lenovo Yoga, di XP ada XP X360, di Asus ada Asus TP Flip, dan lain-lain. Namun ada juga yang tipe hybrid yang keyboardnya memiliki slot detachment untuk memasukkan layar. Jadi layarnya ini bisa dicopot dan keyboardnya bisa menjadi sistem storage. Contoh laptop hybrid ada di Asus Transformer atau Acer Swift 110. Tapi semakin majunya teknologi, laptop convertible ini juga semakin variatif. Barusan aja kemarin keluar laptop gaming yang convertible dan juga sudah pakai VGA RTX, yaitu Acer Predator 900 dan juga Asus Mothership. Laptop convertible ini biasanya ditujukan kepada pengguna yang mengedepankan grafis seperti pekerjaan menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, yang memang akan lebih praktis bila layarnya touchscreen dan bisa menjadi tablet, agar dari segi mobilitas juga lebih tinggi. Namun untuk Asus Mothership dan juga Acer Predator, kalau dibilang praktis, saya sih kurang setuju, karena harusnya masuk ke tipe desktop replacement atau gaming laptop. Cuman ya bedanya hybrid gitu aja. Tapi gak apa-apa, kita masukin aja di kategori ini karena sudah memenuhi kategori 2-in-1. Desktop replacement. Seperti artinya, laptop tipe desktop replacement adalah sebuah laptop yang memiliki kemampuan PC tapi dalam bentuk portable. Laptop tipe ini biasanya memiliki ukuran yang sangat besar karena dari segi prosesor biasanya juga sudah menggunakan prosesor PC seperti seri Haki dan juga HK. VGA-nya biasanya juga menggunakan seri GTX atau RTX. Maka dari itu, casing dari desktop replacement biasanya dibuat lebih besar agar airflow sistemnya lebih maksimal. Laptop gaming dan laptop workstation sudah bisa dimasukkan ke kategori desktop replacement
karena dari segi performa dan spesifikasi sudah sangat PC abis. Contohnya laptop yang memiliki prosesor Intel Core i9 generasi terbaru dan juga graphic card RTX 2080 yang bukan Max-Q design seperti Asus ROG GX, Acer Predator, MSI GE75 dan lain-lain, atau laptop workstation yang menggunakan Intel Xeon dan graphic cardnya Nvidia Quadro seperti XP ZBook, Lenovo ThinkPad, Dell Precision, dan lain-lain. Tapi biasanya laptop tipe ini sangat boros di baterai dan harus digunakan dengan dicas agar performanya lebih optimal. Untuk harganya variatif mulai dari 40 juta sampai 100 juta. Rugged Laptop. Rugged Laptop adalah laptop yang jarang banget kalian temukan di e-commerce ataupun toko laptop offline, karena laptop ini desainnya sangat ekstrim dan memang didesain untuk tahan getaran, tahan debu, tahan air, tahan jatuh, dan tahan disakiti lah pokoknya. Biasanya rugged laptop ini digunakan oleh pihak militer, pekerja tambang, atau pengguna yang ditinggal mantan menikah. Karena rugged laptop ini umumnya memiliki keyboard berlapis karet, harddisk yang memiliki peredam getaran, dan desain-desain lain yang memiliki military standar. Contoh laptop dari tipe ini adalah Panasonic Toughbook, Dell Latitude, Acer Travelmate, dan lain-lain. Laptop bisnis. Pada dasarnya tipe laptop yang satu ini sama saja dengan Ultrabook, namun laptop bisnis mempunyai ciri khas yang lebih kuat dengan tahan cipratan air, debu, dan biasanya suara speakernya juga dikurangi untuk memaksimalkan daya tahan baterainya dan lebih difokuskan ke fitur bisnis seperti fingerprint, smart card reader, pointing stick, dan lain-lain. Contoh dari laptop bisnis bisa kalian temukan di XP ProBook, Lenovo ThinkPad T460, dan lain-lain. Oke guys, jadi itu adalah 7 macam tipe laptop sesuai dengan kategorinya sampai tahun 2019 saat ini. Tapi mungkin ke depan bakal ada muncul-muncul lagi evolusi laptop dengan kategori baru. Contohnya aja tahun ini udah keluar laptop hybrid gaming yaitu Acer Predator dan juga Asus Mothership. Mungkin ke depan akan muncul laptop tanpa layar karena kan sekarang lagi ngetren zamannya laptop bezel-less. Tapi kalau tanpa layar gimana dong nanti displaynya? Ya mungkin bisa menggunakan proyektor atau keyboardnya ini tiba-tiba transparan jadi bisa dibikin sekalian layar, ya kan, siapa tahu, namanya juga teknologi. Dan untuk kesimpulan video kali ini, buat kalian yang sering bergunjing dengan kata mending, entah itu mending beli ROG, mending beli rumah, mending beli kopling, terserah lah. Pokoknya buat kalian yang sering komentar mending, kalian harus pahami dulu tipe-tipe laptop sesuai dengan kebiasaan penggunanya. Kasian kan kalau misalkan seorang editor yang sering banget travel, kemudian harus kalian sarankan dengan laptop desktop replacement seperti Acer Predator atau Asus Mothership tadi, pasti dia akan kebingungan ya, karena menurut saya agak kurang praktis. Jadi saran saya buat yang sering traveling, kalian bisa menggunakan Ultrabook. Kalau kalian hanya kegiatan ringan, kalian bisa memilih laptop mainstream. Kalau kalian sering gaming, kalian bisa memilih laptop dengan tipe desktop replacement. Intinya, pahami dulu apa yang kalian butuhkan dan kegiatan apa yang sering kalian lakukan, kemudian sesuaikan budget dengan kemampuan, lalu pilihlah laptop sesuai dengan pekerjaan yang sering kalian lakukan. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini, dan jangan lupa berikan saran dan juga ide kalian tentang nama segmen di video DKID, dan sebagai bentuk royalty fee-nya, nama yang saya pilih akan mendapatkan 2 jaket dari satu jaket dari ROG dan juga satunya lagi dari Legend. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.